Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin salatan yatajaddad biha sururuh wa yatadha'af biha huburuh wa yushriku biha ala qulubina nuruh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Dalwa TV yang saya muliakan, yang saya hormati, rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang perintah itu adalah perintah yang sangat istimewa, adalah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat Allah semuanya sedang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus akan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dipanggil, wahai orang-orang beriman, wahai orang yang punya keimanan dalam hatinya, bersalawatlah kalian, bersalamlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang begitu istimewa yang beliau dapatkan. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Adam. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh dan kepada semua para rasul, kepada para anbiya selain kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kemuliaan bagi beliau, juga bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintah untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada perintah umat-umat dulu untuk bersolawat kepada para nabinya. Tidak ada umatnya Nabi Adam untuk bersolawat kepada Nabi Adam. Tidak ada umatnya Nabi Musa untuk bersolawat kepada Nabi Musa. Tidak ada umat-umat Nabi terdahulu yang diperintahkan membaca sholawat dan salam kepada para nabinya dan rasulnya. Khusus kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca sholawat, bukan karena kita ingin memberikan manfaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah disolawati oleh Allah, sudah dibacakan sholawat oleh malaikat, sudah cukup. Allah memerintahkan kita agar kita menjadi mulia, agar kita menjadi orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan Allah dan pekerjaan yang sama dengan para malaikat, dan itu merupakan kehormatan bagi kita. Mari kita kalau ingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang terhormat, kita baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat merupakan amalan yang Masya Allah. Allah membacakan salawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan membaca salam kepada orang yang membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seseorang mendapatkan seumur hidupnya salawat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan keuntungan yang besar, keuntungan yang sangat agung. Bagaimana kalau Allah memberikan salawat setiap kali dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 10 kali salawat. Dengan 10 kali salawat, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 salawat saja, Allah pun akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Kenapa? Karena memang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berbuat baik kepada baginda, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Siapapun yang melawan atau menyakiti baginda Nabi Muhammad, Allah pun akan turun untuk membela langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Membaca sholawat mempunyai fadilah yang sangat besar, mempunyai fadilah yang sangat agung, bukan hanya di dunia, tapi juga nanti akan di barzakh kita akan bisa menikmati pahala sholawat kita. Nanti bukan hanya di barzakh, nanti kita di mahsyar kita pun akan mendapatkan ganjaran sholawat kita. Bukan hanya di mahsyar, nanti kita akan di Shirathul Mustaqim,
akan dituntun oleh baginda Muhammad SAW, dan nanti kita di surga pun orang yang masuk ke dalam surga dan memperbanyak sholawat, dia pun akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dan jangan disia-siakan. Sholawat adalah merupakan amalan yang mudah, yang ringan, akan tapi mempunyai pahala yang sangat besar sekali. Oleh karenanya jangan kita meninggalkan sholawat, ya. Sholawat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun tidak memudahkan orang untuk sholawat kecuali memang Allah ingin menghendaki orang tersebut adalah orang yang baik, menghendaki orang tersebut orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya setiap orang yang bersholawat kepada Rasulullah SAW itu adalah tidak sembarangan orang bisa mengucapkan sholawat kecuali karena Allah memilih dia menjadi orang yang terbaik. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang terbaik. Sholawat bisa menyelesaikan urusan-urusan kita. Sholawat bisa menjadikan kita kelak di akhirat mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu fil maq'adil mukarrab fil yaumil qiyamah wajabat syafaati. Barang siapa yang membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal mukarrab, ya, yaumil qiyamati, maka Allah akan berikan syafaatnya kepada orang yang membaca tersebut. Dan juga salawat akan bisa menjadikan orang mendapatkan kemudahan, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan rezekinya. Dalam satu riwayat Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthiru shalah alaiki, fakam aj'alaka salatan, fakam aj'alaka salatan, ya Rasulullah, aku memperbanyak salawat kepadamu, dan sebaiknya berapa kali salawat yang perlu aku baca untukmu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, terserah. Maka beliau mengatakan, bagaimana kalau seperempat hariku, seperempat waktuku yang aku punya, aku gunakan untuk bersolawat kepadamu. Itu baik, tapi kalau kamu tambah maka itu akan lebih baik lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan setengah daripada hariku, setengah dari waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah, itu juga baik, tapi kalau kamu tambah maka akan lebih baik lagi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu 3/4 sudah waktuku aku akan gunakan untuk sholawat kepadamu. Maka beliau mengatakan, itu baik, dan jika kamu tambah lagi maka akan lebih baik. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku akan jadikan semua waktuku, semua doaku aku gunakan untuk sholawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawaban Rasulullah? Idzan tukfar dzambuk, tukfa hammuk, yukfa hammuk wa yufar dzambuk. Kalau begitu urusanmu akan diselesaikan oleh Allah, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, jika kita awali dan akhiri dengan sholawat, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya banyak ulama mengarang sholawat dan diisi dengan doa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad, dan banyak sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub dawaiha wa afiatul abdan wa shifaiha. Semuanya di dalam sholawat ada doa. Kenapa? Karena mereka meyakini, karena mereka yakin bahwa doa yang dibalut oleh sholawat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan kita akan ditolak, bisa diterima kecuali sholawat. Maka sholawat akan diterima. Terakhir, ada sebuah syair mengatakan, adimis sholata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatmun bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Semua amal kita, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena diterimanya adalah merupakan satu hal yang pasti. Amal kita bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.